ada ini enggak? Iya, ada gak itu cap hitam? Jepit hitam. Jepit hitam yang kecil-kecil itu. Iya, boleh. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semua, selamat hari Minggu. Mari sebelum kita beribadah, kita sambut teman kita kiri kanan, depan belakang, kita berikan tos yang terindah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Senang sekali ya kita bisa memberikan tos yang terindah. Hari ini adalah hari ulang tahun Gereja GKY Jambi yang ke-9. Mari kita sama-sama bilang selamat ulang tahun gerejaku GKY Jambi. Ya, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun gerejaku GKY Jambi. Ini adalah gereja kita ya. Mari saudara-saudara kita siapkan hati, kita mau beribadah kepada Tuhan, ibadah minggu sekaligus ibadah ucapan syukur. Kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, siapkan hati, saya mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, dan segenap akal budiku.
Mari kita semua bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita pada hari ini dengan ayat panggilan yang diambil dari Mazmur nomor 32 ayat Ulangan pasal 32 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, belilah hormat kepada Allah kita, gunung batu dan pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Yesus, Engkau yang telah memulai gereja ini. Yesus, Engkau yang memberkati gereja kami ini. Kita nyanyikan, Yesus, Engkau Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau yang telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Puji Tuhan, Tuhan, Kau telah memulai gereja kami dan Engkau memberkati kami. Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, berkatilah gereja kami agar menjadi gereja yang bermisi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Hadir
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu dalam bait-Mu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami bersyukur untuk setiap hal di mana Tuhan, Engkau Allah kami yang memberikan kami kesempatan di mana kami boleh berbakti padamu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian daripada kebaktian pada pagi hari ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biar di dalam rasa ucapan syukur, di mana kami boleh melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam rumah-Mu ini selama 9 tahun Engkau yang menjamah jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon akan kehadiran-Mu di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Biar kami boleh melihat dan merasakan jamahan-Mu, Engkau yang menjamah setiap kami, setiap pribadi di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah di tempat ini, di dalam segala kekudusan-Mu akan kebaktian ini ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap kali kita beribadah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk datang mengakui dosa di hadapannya. Ayat pengakuan dosa diambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanyalah darahnya Yesus yang dapat menghapus dosa kita. Hanyalah darahnya Yesus kita dapat disempurnakan. Darahnya yang kudus membasuh dosa kita.
dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Luput dari hukuman. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus yang dapat selamatkanku. Hanyalah darahnya Yesus, darah yang kudus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku, basuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Yesus mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darah. Kita bangkit berdiri, kita katakan darahnya yang kudus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Jemaat yang terkasih, sebelum kita melanjutkan akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari dengan kerendahan hati kita datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Biarlah ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini boleh menjadi satu kesempatan yang indah. Kita berhadapan muka dengan Tuhan. Kita menghampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita mengakui akan segala kesalahan kita, dosa kita, kekilafan kita. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 1-2 menit kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Merendahkan hati kami, diri kami. Menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami yang berdosa,
kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan. Kami yang masih hidup jauh dari apa yang diperkenan oleh Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami juga sadar bahwa seringkali kami belum menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Perkataan yang kami lontarkan masih belum bisa menjadi perkataan yang membangun setiap mereka, menguatkan mereka, menjadi berkat buat mereka. Perbuatan kami yang masih mungkin menjadi batu sandungan buat mereka. Ampuni kami Tuhan. Saat ini dengan kerendahan hati kami datang, mohon ampun di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini dan kehidupan kami yang akan kami lanjutkan selanjutnya boleh menjadi satu kehidupan yang boleh memancarkan terang kasih Kristus kepada banyak orang. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu buat setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat setiap kami. Terima kasih untuk darah yang telah tercurah buat setiap kami, menebus kami dari kungkungan dosa. Terima kasih Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu. Terima kasih untuk pembaharuan yang telah Engkau berikan buat setiap kami. Ajar kami Tuhan, untuk terus boleh memiliki satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Lebih taat, lebih setia. Sehingga kelak ketika kami boleh pulang ke rumah Tuhan, kami boleh didapati setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih, petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari bersama-sama kita akan mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由童圣女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini mari kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan yang adalah gembala kita.
firman Tuhan yang dapat menuntun dan memimpin langkah kita. Kita siapkan hati, kita naikkan pujian, dengarlah cing cing ting. Dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku yang adalah gembalaku. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, dengarlah, Dia mendengar gembalaku, kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku, kenal suaraku. Cing cing ting. 倾倾听，我要倾倾听，我要真听我主声音，倾倾听，倾倾听，大在倾倾听，我的牧人认得我声音。你是他牧者，生命的主宰，我一生侧听追逐声音。你是他牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。Tuhan adalah gembalaku. Aku mau mendengar suaramu ya Tuhan. Kita kembali menyanyikan dengarlah ku mau mendengar. Dengarlah ku mau mendengar. Ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah Dia mendengar gembalaku, kenal suaramu. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku, kenal suara. Kita bangkit berdiri, kita katakan kau gembalaku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih setiap kali kami beribadah kepadamu. Tuhan menyediakan santapan rohani bagi jiwa kami. Ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, firman yang hidup. Sehingga jiwa kami yang letih lesu sekali lagi dihidupkan oleh firman-Mu. Sehingga kami boleh hidup sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini di ulang tahun gerejamu yang ke-9. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Shalom saudara. Ya. Saudara, pertama-tama izinkan saya menyampaikan selamat ulang tahun ya kepada saudara-saudara dari GKY Jambi yang ke-9 saudara ya. Nah saudara, saya sangat bersyukur untuk gereja ini yang Tuhan sayang ya. Ini Tuhan memberikan kita gedung gereja yang baik. Ya, setiap kali melihat gedung ini saya terharu juga ya. Ya. Bunyi dia. Ya, karena ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan curahkan melalui kita ya, melalui gedung ini. Dan saya melihat saudara-saudara, saya bersuka cita hari ini kita bisa berulang tahun saudara ya, di gedung gereja yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah saudara, kita akan membaca firman Tuhan ya, dari Efesus pasal 4 ayat 15 saudara ya. Kita lihat ayat yang tadi dibacakan. Efesus ada 2 bagian firman yang saya mau bacakan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 ya. Saudara, demikianlah firman Tuhan dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kemudian saudara, satu ayat lagi dari surat Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal 3 ayat yang terakhir ya, ayat ke-18. Dapat saudara ya? Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Saudara, 2 ayat ini ada kemiripan dan saya katakan sama saudara ya. Tetapi saudara, di dalam surat 2 Petrus ini, Rasul Petrus mengatakan bertumbuhlah saudara ya. Saudara, kalau berbicara tentang bertumbuh, saudara ya, maka saudara itu ada kaitannya dengan kehidupan, saudara. Ya, saudara, yang ada hidup dia bisa bertumbuh, saudara ya, kayak seperti pohon, saudara ya. Kalau saudara tanam dari benih, karena benih itu ada kehidupan, maka dia bisa bertumbuh besar ya. Tuhan Yesus seringkali memberi perumpamaan seperti biji sesawi yang kecil ya. Ditanam, maka biji sawi itu bertumbuh, saudara. Karena ada kehidupan, ya. Nah, saudara dan saya juga sebetulnya nggak langsung sebesar ini, bukan ya. Dulunya semua pasti bayi ya. Ada yang nggak pernah jadi bayi? Itu namanya keajaiban ya. Ya. Kita semua itu dari kecil kan bertumbuh ya, ya secara fisik ya besar, saudara ya. Artinya kita ada hidup nih, saudara. Nah, saudara, firman Tuhan ketika berbicara tentang umat Tuhan ya, kalau perjanjian lama saudara perhatikan itu, digambarkan itu seperti pohon anggurnya Tuhan, saudara ya. Bangsa Israel itu seperti pohon anggurnya Tuhan, ya. Nah saudara, itu menggambarkan apa saudara? Umat Tuhan itu adalah organik, kehidupan, saudara ya. Kehidupan di dalamnya, saudara ya. Kalau saudara membaca perkataan Tuhan Yesus mengenai kita, saudara sebagai umat Tuhan, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Artinya apa saudara? Saudara, kita sebagai orang Kristen itu bicara kehidupan, saudara. Ya, saudara tidak heran, saudara-saudara, ketika Rasul Petrus berkata, bertumbuhlah. Sebab Tuhan Yesus pernah berkata begini, aku datang untuk memberikan hidup, saudara. Ya, dan hidup itu dalam kelimpahannya, saudara. Nah, saudara, secara fisik kita ini harus bertumbuh. Saudara, kata bertumbuh di sini perintah, saudara, bukannya pilihan ya. Saudara boleh bertumbuh, boleh tidak bertumbuh. Tidak, saudara. Saudara seperti fisik kita, saudara ya. Saudara memang, saudara, bayi itu waktu saudara lihat kecil itu lucu, saudara. Betul ya, saudara ya? Semua bayi lucu, saudara. Ya. Tapi saya kasih tahu saudara, kalau udah 20 tahun tetap bayi, kita yang lucu, saudara. Ya, orang tuanya jadi lucu ya. Kita bingung, ini nggak gede-gede ya. Betul, saudara ya? Meskipun lucu, saudara, bayi itu, tapi kalau 20 tahun dia nggak gede-gede, kita prihatin, saudara. Betul nggak, saudara ya? Nah, saudara, artinya apa, saudara? Pertumbuhan adalah sebuah keharusan kita bertumbuh. Itu namanya normal, saudara. Kalau orang tidak bertumbuh, tidak normal. Ya, bertumbuh itu normal. Nah, saudara, ketika Rasul Petrus berbicara tentang bertumbuh, saudara, Rasul Petrus berbicara sesuatu bukan pertumbuhan fisik. Ya, kalau fisik udah pasti bertumbuh ya. Tapi pertumbuhan rohani, saudara. Ya. Nah, saudara, Yesus Kristus datang untuk memberikan hidup. Itu hidup rohani, saudara.
Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata apa? Semua orang telah berbuat dosa ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, lalu Alkitab berkata upah dosa adalah apa? Maut. Maut itu artinya apa, saudara? Maut itu artinya binasa, betul ya? Saudara, binasa yang bagaimana? Ada 3 binasanya, saudara. Yang pertama, kita sering ada kebaktian kedukaan, itu binasa, saudara ya. Meninggal maksud saya, meninggal. Fisik ya, fisik yang meninggal. Yang kedua apa, saudara? Binasa kekal. Ya, kalau orang tidak dilahirkan kembali, dia akan binasa kekal. Tapi yang ketiga adalah kita binasa, artinya apa, saudara? Mati rohani. Saudara, orang berdosa bukan sekadar berbicara dia berbuat dosa. Saudara, orang berdosa itu adalah putus hubungan sama Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Saudara, Alkitab kasih tahu, saudara, dosa bukan sekadar perbuatan dosa. Yang berat adalah, saudara, dosa itu membuat kita putus hubungan sama Tuhan. Maka kita berkata apa? Ketika kita menjadi musuh Allah, Kristus mati bagi kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Kristus datang, saudara, maka kita yang mati rohani dilahirkan kembali. Sehingga kita bisa memiliki hidup rohani, saudara. Ya, saudara, hidup rohani tidak pernah bisa diusahakan oleh siapa? Kita dan kita semua nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Ya, oleh apapun nggak bisa. Saudara, siapa di antara kita yang bisa hidup sendiri? Hidup dengan kekuatan sendiri, maksudnya saudara, hidup itu tidak diberikan oleh Tuhan. Siapa di antara kita? Nggak ada, saudara. Hidup fana ini diberikan oleh Tuhan, tulis, saudara ya. Saudara, hidup fana aja diberikan Tuhan, saudara. Saudara, hidup rohani juga diberikan oleh Tuhan. Bukan tergantung kepada ibadah, persembahan, tidak, saudara. Semua itu lahiriah. Tetapi saudara-saudara, hidup rohani itu diberikan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika seorang dilahirkan kembali percaya Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam dia. Baru dia ada kehidupan rohani, saudara. Saudara, semua itu kita ngerti dari mana? Dari Alkitab. Saudara, tanpa Alkitab tidak mengerti, saudara. Ya, orang berpikir hidup rohani itu kita bisa usahakan. Manusia lupa, saudara. Hidup fana aja tidak bisa usahakan, saudara ya. Itu pemberian Tuhan, saudara. Nah, saudara, ketika Rasul Petrus berbicara tentang bertumbuh, saudara, maka bertumbuh di sini, saudara-saudara, berbicara tentang pertumbuhan rohani. Saudara, orang Kristen, saudara, itu harus bertumbuh. Ada hamba Tuhan memberikan gambaran itu, kehidupan Kristen itu seperti orang naik sepeda katanya. Ya, saudara, sepeda itu harus jalan terus. Nggak boleh berhenti katanya, saudara. Kalau berhenti pasti jatuh, saudara. Ya, sepeda, kalau saudara naik sepeda, sepeda harus jalan, saudara. Kalau saudara kaki 2 di atas, apa itu? Atas itu ya, saudara berhenti sepedanya. Pasti nggak stabil, saudara ya. Saudara harus berjalan. Saudara, kenapa orang Kristen harus bertumbuh? Kalau saudara tidak bertumbuh, saudara, kita menjadi orang Kristen yang lemah. Tidak stabil. Saudara, dunia ini banyak goncangan, bukan? Betul, saudara ya? Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah bertemu masalah? Pasti bertemu masalah. Saudara, maka itu saudara-saudara, mengapa saudara, kalau orang mau menikah ya saudara, harus dikatakan cukup dewasa. Karena hidup pernikahan ada banyak pergumulan, bukan? Saudara, kalau orang tidak dewasa dalam kehidupannya, kekanak-kanakan, maka akan berat hidupnya. Dia tidak sanggup mengatasinya. Saudara, di sini sama, saudara. Saudara, ketika kita percaya Tuhan Yesus, saudara. Saudara, ada orang suka berkata begini, kalau percaya Yesus lancar. Saudara, enggak benar, saudara ya. Siapa di antara kita setelah percaya Yesus dia lancar, saudara? Enggak, saudara. Kesulitan banyak, saudara ya. Kesulitan tambah. Kenapa, saudara? Alkitab berkata apa? Iblis apa? Berkeliling-keliling mengaum seperti singa. Siapa yang dicari? Yang dicintai Tuhan yang dicari, saudara ya. Kita mau hidup bagi Tuhan, dicari oleh dia. Saudara yang melayani Tuhan, dicari oleh dia. Ya, saudara, keluarga Kristen yang baik dicari oleh dia. Dia bikin, saudara, apa tuh? Tidak cocok satu sama lain, saudara. Ya, saudara, iblis itu betul-betul berusaha supaya orang Kristen itu tidak bertumbuh, saudara. Ya, saudara, kalau saudara mulai niat baca Alkitab ya. Ya, saudara, siapa yang baca Alkitab? Nggak usah angkat tangan apa-apa ya. Ya, saudara, kalau sudah mulai baca Alkitab, saudara, iblis nggak bilang begini sama saudara. Regi, itu bukan firman Tuhan, nggak bakal ngomong gitu, saudara.
Kalau dia ngomong gitu, saya tahu itu setan. Betul saudara ya? Saya akan bilang setan pergi. Ya betul ya. Dia cari gimana? Ditiup saudara mata kita. Ya. Kita mulai kelip-kelip matanya. Ya. Saya membaca Alkitab baru mulai. Apa yang saudara rasakan? Bukan masalah nggak ngerti, ngantuk saudara. Heran ya, sebelum baca itu seger banget ya. Baru buka Alkitab, baru baca satu ayat, mata langsung payung. Maka ada orang bilang ini, kalau nggak bisa tidur baca Alkitab, itu kurang ajar saudara. Saudara jangan begitu ya, kita kurang sopan sama Tuhan ya. Kalau nggak bisa tidur baca Alkitab itu kurang ajar saudara ya. Ya seperti gini saudara, kalau lu nggak bisa tidur, lu denger bapak lu ngomong, itu kurang ajar saudara, nggak boleh ya. Jangan saudara ya, itu orang tua kita ya. Tapi betul saudara, saya ngomong betul. Saudara dulu pertama kali saya baca Alkitab saudara. Belum satu ayat mata udah tutup saudara. Waktu saya masih remaja saudara. Jadi saya tahu lah kurang lebih ya. Saudara saya pikir itu cara setan. Setan bilang begini loh. Oh Regi, Tuhan mengerti kalau kamu capek. Ya, kamu itu capek tidur lah, nggak apa-apa. Kan Tuhan maha pengampun, penyayang ya. Besok masih bisa baca lagi. Saudara itu saudara kata-katanya. Ya, saudara setan tuh pinter sekali. Kalau saudara mau kebaktian, hari Sabtu udah pengen ke gereja, hari Minggu ada aja tuh. Ya, bisa bekernya nggak bunyi lah, ya. Lalu saudara bilang apa? Ini beker nggak bunyi, pertanda Tuhan menghendaki saya nggak ke gereja. Itu bisa-bisa kita ya, saudara ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saudara, mengapa saudara harus bertumbuh? Karena kita ini menghadapi nggak gampang, saudara ya. Kesulitan demi kesulitan, saudara. Nah, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam kitab Efesus tadi, saudara. Kita bertumbuh itu ada arahnya. Ngerti saudara ya? Saudara, kita juga secara fisik bertumbuh itu harus yang apa? Proporsional ya. Betul saudara ya. Kalau pertumbuhan liar itu berbahaya saudara. Itu yang kita sebut tumor saudara ya. Itu bertumbuh liar ya. Artinya tidak diundang muncul sendiri saudara ya. Nggak tahu kemana itu arahnya saudara ya. Nah saudara, pertumbuhan yang normal itu ya sesuai dengan pattern kita harus bertumbuh. Saudara, orang percaya bertumbuhnya kemana? Saudara, Alkitab katakan kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Ya. Saudara dan saya semua bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Artinya apa saudara? Saudara, artinya begini. Kalau saudara berkata, Pak Pendeta, saya bertumbuh. Nah, gampang ukurannya. Coba lihat diri sendiri. Apakah saya semakin serupa Yesus Kristus? Ngerti saudara ya? Jadi saudara, kalau misalnya saudara merasa bertumbuh ya, gampang saudara caranya. Coba lihat diri kita, saya ini semakin serupa Tuhan Yesus apa enggak? Kalau saudara susah ngomongnya, kalau saudara punya istri, tanya sama istri, menurut lu gua semakin serupa Yesus apa enggak? Kalau istri bilang, lu kayak makin setan, nah itu saudara. Sorry ya. Itu bertumbuh salah itu ya. Arahnya salah saudara, bukannya ke sono dia ya. Ya saudara ya. Tapi kalau istri berkata atau suami kita berkata, Mam, Pap, kamu berubah banyak loh. Sejak menikah 20 tahun lalu, sampai hari ini, beda jauh. Nah saudara, kita tahu kita sedang bertumbuh. Ya saudara ya. Jadi saudara gampang ya. Saudara mau tanya, saya bertumbuh mengapa Pak Pendeta? Saudara lihat aja. Hidup saudara ini semakin serupa Tuhan Yesus apa tidak? Ya. Kalau semakin serupa dia, saudara bertumbuh. Ya. Nah saudara, kita bertumbuh ke arah Kristus. Saudara. Nah saudara, bagaimana caranya kita bertumbuh ke arah Kristus? Nah saudara, dari dua ayat ini mempunyai kesamaan saudara ya. Saudara, yang pertama-tama di surat 2 Petrus berkata begini. Dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, yang pertama-tama saudara, lalu kalau kita baca di dalam surat Efesus dikatakan begini saudara. Efesus bilang begini. Pasal 4 ya, ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, yang pertama-tama, kalau kita ingin bertumbuh ke arah Kristus, maka pertama-tama kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Betul dong, saudara ya? Saudara kalau pengen jadi seperti siapa, saudara harus kenal Dia, saudara. Ya, kalau saudara nggak kenal Dia, bagaimana serupa dengan Dia? Ya, saudara ya? Kalau kita ingin seperti Tuhan Yesus, maka saudara kita harus kenal Yesus baik-baik. Nah saudara, kalau bicara kenal Tuhan Yesus baik-baik, maka yang pertama-tama, saudara dan saya harus punya pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Pengetahuan ya. Siapa Yesus, saudara harus tahu nih saudara.
Saudara, sumbernya dari mana? Sumbernya di Alkitab. Ya. Satu-satunya sumber yang otentik dan benar adalah firman Allah. Ya. Saudara, hari ini saudara di Jakarta, saya nggak tahu di Jambi ya. Ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat, saudara. Ya, ajaran sesat, saudara. Saya katakan, saudara ya, terkait dengan Yesus Kristus. Ya, ajaran sesat terkait Yesus Kristus. Misalnya contoh, saudara ya, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Ya, Yesus itu manusia. Saudara nggak cocok sama Alkitab, saudara. Ya, Alkitab mengatakan firman itu pada mulai bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara ya. Jadi saudara-saudara, ajaran sesat di mana-mana. Maka saudara harus tahu Yesus yang sejati nih, yang di Alkitab ini ya, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saudara, mengapa kita perlu baca Alkitab? Nggak bisa cuma sekali, harus berulang-ulang. Karena kita ingin mengenal Yesus Kristus di dalam Alkitab. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, tahukah Bapak Ibu dan saudara, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, semua sedang bicara satu pribadi, Yesus Kristus. Meskipun di dalamnya saudara ada banyak kisah bagaimana perjalanan umat Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di dalam perjanjian lama nubuat mengenai Yesus. Perjanjian baru berbicara penggenapan nubuat dan nubuat akan kedatangannya. Jadi saudara-saudara, Alkitab kita ini saudara, yang isinya setebal ini saudara, hanya bicara satu orang. Yesus Kristus saudara. Saudara, Alkitab kita ini penulisnya ada berapa? Saudara tahu? Ada yang tahu? Yang tulis kitab-kitab di Alkitab kita berapa orang? Ada yang tahu? Enggak tahu. Siapa bilang yang nulis satu orang? Ada? Satu orang? 10 orang? Oh enggak tahu ya? Saudara, minimal 40 orang yang tulis Alkitab kita, 66 kitab. Ya, saudara, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu terbentang waktu 150 tahun. Dari Kejadian ya, sampai kitab Wahyu. Artinya, yang di kitab Perjanjian Baru, yang ini udah mati semua nih. Dia baru nulis, saudara ya. Ya, saudara ya. Ini 150 tahun, saudara. Ya, dari Kejadian Wahyu. Saudara bayangin, saudara. Seluruh kitab ini hanya bicara satu orang. Yesus Kristus. Dan saudara, saya beritahu saudara, tidak ada pertentangan dari seluruh tulisannya dalam Alkitab. Saudara bisa bayangin, saudara ya. Saudara, dari buku ini, saudara-saudara, bicara satu orang. Kenapa, saudara? Karena orang ini penting. Dia juru selamat, saudara. Saudara, ada orang bilang gini, saudara. Kalau saudara salah potong rambut, nyesalnya berapa lama? Pernah salah potong rambut? Yang bilang ibu-ibu, bapak-bapak ya salah potong rambut, saudara. Ya, pengennya panjangan dikit, dipendekin sama dia. Ya, saudara. Nyesalnya berapa lama, saudara? Sebulan lah ya. Rambut muncul lagi kan? Saudara salah jodoh, salah pilih istri, salah pilih suami, berapa lama penyesalannya? Penderitaan berapa lama? Saudara, saya kasih tahu saudara, sebelum masuk neraka, neraka datang dulu, saudara. Ya benar, saudara ya. Saudara jangan sembarangan menikah, saudara ya. Saya beritahu ya, menikah itu kita harus banyak doa ya, banyak pimpinan Tuhan dan cari orang percaya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan. Saudara, cari orang yang betul-betul kita doakan sungguh-sungguh. Saudara, kenapa, saudara? Saudara, kalau kita menikah, saudara ya, lalu memang tidak agak sembarangan, saudara, orang itu bersama-sama kita terus. Ya, sampai setengah wafat, sampai wafat, saudara. Ya, dan antara hidup dan mati, di antara awang-awang itu kayak disalibkan gitu, saudara ya. Orang itu nggak jelas tuh. Saudara, itu penderitaan, saudara. Berapa lama? Sampai mati, saudara. Betul ya? Kalau kita konsisten ya, jangan bercerai, saudara ya, nggak boleh bercerai ya. Konsisten, menderita setengah mati, saudara. Saya beritahu saudara, kalau saudara salah juru selamat, saudara. Saudara, itu bukan sampai kita meninggal dunia. Di dalam kekekalan kita ada di tempat yang salah. Mengapa, saudara, Yesus Kristus perlu diberitakan dengan jelas? Supaya saudara dan saya tahu siapa juru selamat kita. Tapi saudara, jika saudara sudah tahu, saudara tidak percaya, itu tanggung jawab saudara kepada Tuhan. Bukan salahnya Tuhan, saudara. Tuhan kasih tahu, saudara. Nah, saudara, kita perlu punya pengetahuan mengenai Yesus. Ya, supaya kita kenal dia, siapa dia, saudara. Saudara, waktu kita kenal dia, baru kita bisa menghargai siapa dia. Saudara, Tuhan itu baik sama kita. Dia berkata apa? Kamulah sahabatku. Kita jadikan dia sahabat kita. Betul, saudara?
Tuhan Yesus berkata, akulah gembalamu. Maka kita jadikan dia gembala kita. Tapi tahukah saudara, siapa Yesus? Saudara, Yesus adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Saudara bayangin ya saudara, dia menciptakan segala sesuatu. Lalu dia berkata, saya jadi sahabat kamu. Saudara, ini luar biasa saudara. Siapa kita, betul saudara ya? Nah saudara, waktu saudara memahami itu saudara, baru saudara bisa menghormati dia dengan benar. Itu yang pertama, mengenal Yesus. Yang kedua saudara, bukan hanya pengetahuan kita tentang Yesus. Yang kedua saudara, saudara harus mengalami dia dalam hidup ini. Ya, saudara mengalami dia dalam hidup ini, barulah saudara mengalami yang disebut dengan hidup berkelimpahan saudara. Saudara hidup berkelimpahan saudara, itu adalah dari dalam keluar. Kelimpahan itu luber, saudara ya. Saudara, kelimpahan itu bukan dari luar ke dalam. Ya, kalau orang itu minta terus, dia bukan kelimpahan, saudara. Dapat terus bukan kelimpahan. Saudara, orang kelimpahan itu adalah dia sendiri dari dalam begitu kaya dia meluber. Saudara, saya beritahu saudara, orang yang banyak materi tidak selalu berkelimpahan, saudara. Ya, bukan berarti materi tidak baik, saudara ya. Materi kita butuhkan, saudara ya. Tapi saudara, saya beritahu kenyataan, ada banyak orang kelimpahan materi, tapi dia tidak merasa berkelimpahan. Memang saudara, faktanya ada kelimpahan itu bukan yang dari luar, kelimpahan dari dalam. Rasa puas itu di dalam diri kita, saudara. Ya, berapa banyak pun yang kita miliki, belum tentu bisa memuaskan kita. Awal-awal senang, lama-lama biasa aja, betul saudara ya. Tapi saudara, yang di dalam ini yang memberikan makna hidup kita. Maka itu saudara, mengapa saudara dan saya perlu mengalami Tuhan Yesus yang baik itu. Ya, saudara perlu bersekutu sama dia, berjalan bersama dia. Saudara bersandar sama dia, melihat pertolongannya. Saudara, kita akan kagum sama dia. Saudara kalau nyanyi ya, mengingat kasih Tuhan, saudara bisa terharu akan kebaikan Tuhan itu. Saudara, disitulah saudara-saudara kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh. Bukan hanya pengetahuan ya, pengalaman kita. Nah, itu yang pertama saudara. Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Saudara ya. Saudara, semakin kita mengenal dia, semakin kita serupa dengan dia. Semakin kita dekat sama dia, semakin kita serupa dengan dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kepada siapa engkau sering bergaul, maka engkau semakin hari serupa dengan dia. Saya ulang saudara ya, dengan siapa engkau sering bergaul, semakin hari engkau semakin serupa sama dia. Kalau kita orang Kristen suka bergaul sekali sama orang suka gosip, di sini nggak ada ya, saya cuma ngomong doang. Ya. Di Jakarta banyak, tapi bukan gereja GKI bukan saudara. Ya bukan ya, di luar lah ya. Ya saudara jangan suka gosip ya. Saudara, kalau saudara ya, saudara sering berkumpul sama orang gosipan, ya. Lalu saudara bilang ini sama saya, Pak Regi, saya tuh nggak ngomongin, saya tuh mendengerin doang. Awalnya men. Lama-lama kita paling banyak ngomong ngejelekin orang, parah dah. Betul ya saudara ya? Betul nggak? Saudara, saya dulu pernah ya, ini waktu berapa jam saya khotbah. Waktu dulu saya pernah, waktu saya masih kuliah di kuliah umum lah ya, bukan kuliah. Saya ikut camping saudara, ikut camping. Ada tenda kan, cerita dulu sedikit ya, ada tenda. Saya tidur sama teman, satu tenda itu tidur 10 orang saudara. Yang Kristen satu-satu saya, semua bukan Kristen. Jadi saya agak ngalah, saya tidur tuh deket pintu tenda. Saya ngalah lah, lu dalaman dikit lebih hangat ya. Agak dingin kan, di Jogja, di Cali Kuning di mana tuh. Saya tidur pinggir. Makin pagi kenapa makin dingin ya badan saya pikir. Ternyata saya didorong keluar sampai di luar tenda saudara. Jadi malam sih tidur di tenda, pas bangun pagi langit atasnya. Ya teman-teman memang jahat juga ya, tapi baik lah mereka ya. Saudara, ini teman-teman tenda lain, lagi siang-siang, datang ke tenda saya. Main kartu saudara. Main kartu. Saya bilang gini sama mereka, main judi nggak boleh sini ya, saya bilang. Lu judi jangan sini ya, di luar saya bilang, jangan main judi sini. Lu pindah semua, pindah ke tenda lain. Udah, saya jalan-jalan di luar. Lalu saya masuk ke tenda teman saya lagi main judi kan. Ternyata ada satu teman saya, Kristen saudara. Dia ikut nongkrong, jongkok. Ini main judi nih, dia jongkok. Saya bilang, lu main judi ya? Saya bilang, enggak, gue cuma lihat. Dia bilang, ya main judi lu ya? Saya bilang, enggak, gue cuma lihat tuh. Udah, enggak lama saya balik, dia pegang kartu saudara. Dia pegang kartu. Saya bilang, lu judi ya? Gua gantiin dia ke WC, gua pegangin kartunya. Saudara tahu, setelah itu dia main judi. Saudara, kita jangan
berkumpul dengan orang-orang seperti apa? Kita tidak membedakan orang, saudara ya. Kita mengasihi orang. Teman ingat saudara, kepada siapa sering kita berkumpul, lama-lama kita mirip dia. Saudara, jika engkau lebih sering dekat sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, saudara lama-lama mirip sama dia. Saudara sering ke gereja melayani sama-sama. Saudara lama-lama saudara sebagai orang percaya, kelihatan hidupnya. Saudara, itu maksud saya saudara. Mengenal Yesus adalah saudara dekat sama dia. Semakin hari, semakin serupa dia. Ya. Yang kedua saudara-saudara, Alkitab katakan apa saudara? Bukan hanya kita dikatakan mengenal Yesus, tapi dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara membaca di Efesus dikatakan berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Saudara, itu maksudnya. Saudara, bertumbuh dalam kasih karunia adalah hidup di dalam kasih. Saudara, orang percaya adalah orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Artinya, kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Bukan karena kita baik, saudara. Kalau kita baik lumayan, saudara. Kita ini tidak baik, kita orang berdosa, kita binasa. Tapi Tuhan sayang sama kita. Ya, kalau orang tua, kita sebagai orang tua suka ngomong gini sama anak kita kan. Nah, bagaimanapun ya, kamu itu anak papa lo. Nah itu saudara, itu maksudnya saudara ya. Kan anak bisa gagal sekolahnya ya, dia nangis pulang, dia nilai jelek, dia aduh saya nggak berguna sih. Lalu kita katakan sama dia, nak nggak usah khawatir, kamu tetap anak papa, nilaimu berapapun tetap anak papa, papa sayang sama kamu. Saudara, Tuhan ngomong gitu sama kita saudara. Tuhan katakan kepada kita, mungkin Regi juga gagal, tapi aku sayang sama kamu. Jangan putus asa, mari maju lagi. Itu kata Tuhan kepada kita. Saudara, itu kasih karunia Tuhan. Saudara, orang percaya itu mendapat kasih karunia, diberikan Roh Kudus dalam hati kita. Tujuannya apa saudara? Supaya saudara dan saya juga bisa mengasihi orang lain. Itu saudara. Tujuannya supaya saudara dan saya bisa mengasihi orang lain. Dan mengasihi orang lain perlu bertumbuh. Ya, perlu bertumbuh. Saudara, kalau kita mengalami kasih Tuhan, barulah kita ada kekuatan mengasihi orang lain. Saudara, saudara, seorang anak yang tidak pernah mengalami kasih orang tua, menurut psikologi saudara, dia punya masalah ke depannya. Sulit mengasihi orang. Sulit mengerti bagaimana mengasihi orang. Nanti berkeluarga juga sulit. Kenapa? Dia tidak pernah tahu itu mengasihi seperti apa. Maka itu saudara, seringkali menjadi pergumulan kita bukan? Ketika pasutri muda menikah, punya anak kan, punya baby. Anaknya umur 0 sampai 5 tahun. Ada pasutri muda berkata begini, mumpung anak masih belum ngerti apa-apa, mama kerja dulu ya. Ya. Jadi anak dikasih ke siapa? Ke suster. Saudara, saya mau tanya, anaknya mirip mama atau mirip suster? Suster, saudara. Ya. Dulu anak saya masih kecil, saudara. Umur berapa ya saya lupa, masih kecil sekali. Saya pikir daripada sekamar sama saya terus ya, nanti kalau udah gede susah dipisahin. Jadi saya pisahin kamar. Suruh suster temenin kan. Saya sama istri saya ditemenin. Udah. Aman tuh saudara, aman. Kira-kira waktu itu minggu, hari Sabtu kita doa. Saudara, anak saya doanya begini saudara. Saya nggak ngomong apa-apa saudara ya, saya cuma ngomong aja gayanya saudara. Kita begini kan. Kita begini, istri saya begini, dia begini. Saya ngintip-ngintip, kenapa tangannya lain? Terus saya bilang gini, lipat tangan. Dia begini, nah lipat tangan. Dia begini, terus saya bilang, kamu lihat dari siapa yang begitu? Suster. Saya bilang, sus, balik lagi ke kamar saya. ya, ini didikannya lain. Didikannya lain. Saya nggak menghina siapa-siapa saudara ya. Didikannya lain ya. Jadi saya bilang kita biasa doa begini, nggak begini ya. Kita biasa doa begini. Saudara ngerti maksudnya? Ini baru seminggu. Lalu anak saya udah mulai gede. Ikut retret. Saya nggak bisa pergi retret saat saudara ya. Lalu ada seorang pendeta GKI juga. Baik sekali. Dia bilang, Pak Regi nggak usah pergi. Saya temenin anak Pak Regi. Oh, tapi Pak, kan retret di Malang. Saya itu udah keluar dari Solo. Pergi lebih awal, tinggal di rumah keluarga saya dulu di Solo. Ya oke lah, thank you lah kalau dibantuin. Ya udah pergi. Kira-kira 2 mingguan. Anak saya balik. Saudara tahu, saya kaget loh. Nada ngomongnya Jawa, saudara. Dang dong, dang dong, dang dong. Saya bilang, lu sama mbak kayak Jawaan lu ya. Saudara ngerti, 2 minggu lu saudara. 2 minggu di rumah. Oh, teman pendeta ya, padahal kenal orang ya, gembala itu. Wah, dang dang dang, saudara, hilanginnya sebulan saudara. Saya bilang, bapak lu Betawi, anaknya dang dang.
Saudara, cerita saya ini tidak membedakan siapa. Saya cerita adalah, saudara, kepada siapa sering kita bergaul, disitulah kita serupa dengan dia. Saudara, waktu saudara sering bergaul sama Tuhan Yesus, maka saudara menjadi orang yang belajar mengasihi orang lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita bertumbuh, saudara, Alkitab selalu berkata, kita tidak bisa bertumbuh seorang diri. Saudara, penting sekali ya. Saudara, coba perhatikan, manusia yang bertumbuh tanpa keluarga, bertumbuhnya tidak baik. Saudara, setiap kita, kenapa baik? Saudara dan saya bertumbuh dalam keluarga. Saudara, keluarga bagus apa jelek, tetap saudara-saudara itu punya dampak yang baik buat anak. Tapi saudara, seorang anak yang tidak ada keluarga, saudara, pertumbuhannya tidak sehat. Saudara, sama orang Kristen. Orang Kristen itu bukan hanya punya keluarga jasmani, kita punya keluarga rohani, saudara. Gereja Tuhan. Ya saudara, mengapa saudara perlu ke gereja? Selain kita beribadah kepada Tuhan, saudara butuh saudara-saudara seiman ini. Saudara ya, saudara butuh saudara-saudara seiman. Di sini saudara kita bisa saling mengasihi. Saudara, di Mangga Besar, saudara-saudara kita punya spirit ya. Saya rasa di pos juga perlu kali ya. Saudara, spiritnya adalah tahun ini itu my church, my home, my community. Yuk sama-sama ngomongnya, 1, 2, 3. My church, my home, my community. Cungguannya? Nanti ya saya lupa juga ya. Cungguannya apa? 我的教会ya, 我的家，我的团体ya. Jadi ini gereja saya, ya. Gereja saya kenapa? Karena saya bertumbuh di sini. Ini gereja saya. Kedua, ini bukan hanya gereja saya, ini rumah saya, rumah rohani. Ini saudara seiman. Saya termasuk saudara seiman meskipun saya pendeta, saudara ya. Tetap saudara seiman ya. Jangan anggap pendeta lain sendiri. Enggak, saudara. Kita sama, kita saudara seiman. Pendeta butuh saudara-saudara karena kita orang Kristen, saudara ya. Lalu ketiga, my community, di mana kita bisa saling melayani satu sama lain, saudara. Ya, saudara belajar melayani di gereja. Ya, karena kita semua mengerti saling mendorong satu sama lain. Maka itu saudara, jangan sampai kita bertumbuh sendirian, saudara. Ya, mari di gereja diajarin bagaimana kita bertumbuh. Ya, oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, mari saudara-saudara mulai ulang tahun yang ke-9, saudara ya. Saudara, mari kita mulai melayani, saudara ya. Saya tidak tahu berapa persen orang Jambi ini melayani Tuhan di gereja, saudara ya. Bagi saudara yang belum melayani, ayo kita melayani ya saudara ya. Nah saudara, ketika kita melayani bersama-sama semakin hari saudara semakin serupa Tuhan Yesus. Nah saudara, kalau pelayanan itu gampang apa susah? Hah? Saudara tahu, pelayanan itu gampang, yang susah orangnya. Ya betul ya, amin ya. Pelayanan itu gampang, saudara, yang susah orangnya. Saudara, saya beritahu saudara, kenapa Tuhan kasih orang susah? Saudara, saya beritahu saudara ya. Kalau saudara menajamkan pisau pakai kapas, bisa tajam nggak? Kita menajamkan pisau pakai kapas bisa tajam nggak? Pakai apa? Iya, minimal amplas saudara, supaya terbentuk saudara. Saudara, mengapa? Saudara, ketika mulai ada kesulitan, Tuhan sedang bentuk kita. Saudara, orang yang sulit itu adalah orang yang paling baik membentuk kita. Saudara, kalau belajar kesabaran, cari orang sulit, baru saudara tahu saudara sabar apa enggak. Betul saudara ya? Saudara doa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kesabaran, macet total di Jambi. Nah itu contohnya. Tuhan bilang, gua latih lo sabar ya. Macet total, kira-kira sabar gak? Saudara ngerti ya? Saudara, mengapa saudara harus melayani? Supaya saudara dibentuk Tuhan. Saudara mengenai sulit gak apa-apa. Kenapa? Tuhan tuh sayang sama kita. Dia mau bentuk kita. Saudara, anak kita saudara, kalau kita manja semuanya gampang, gak kebentuk saudara. Tapi kalau anak kita sayang dia, cuma dia gak gampang hidupnya, dia harus cuci piring, dia segala. Akhirnya anak ini menjadi anak yang baik. Saudara, sama di gereja kita, saudara ya. Mari saudara, mulai sekarang kita grow in Christ, saudara ya. Caranya bagaimana? Kita baca Alkitab, bertumbuh bersama, lalu kita melayani Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi jelas bagi kami, bagaimana kami harus bertumbuh dan mengapa kami harus bertumbuh dan kemana kami harus bertumbuh. Biarlah Tuhan, setelah kami tahu firman-Mu, kami melakukannya. Karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bukan saja mendengar firman, tetapi melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar, sekali lagi menguatkan kita, agar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ada dua kesimpulan bagaimana kita bisa bertumbuh dalam Tuhan, yaitu kita makin serupa dengan Kristus dan kita makin mengasihi sesama kita. Mari kita saat ini kita mau menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman remaja dan pemuda GKI Jambi yang akan menyanyikan lagu Bertumbuh dalam Kasih. Dipersilakan kepada teman-teman pemuda remaja. Puji Tuhan, setiap kita di tempat ini sebagai anggota tubuh Kristus boleh bersama-sama melayani Tuhan, melangkah bersama-sama untuk memperkenalkan Kristus kepada lebih banyak jiwa dan memuliakan nama Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Biarlah setiap kali kita memberikan persembahan, kita terus diingatkan bahwa kita juga akan memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita akan bersama menaikkan pujian setelah kita menyaksikan remaja pemuda ini memberikan persembahan. Dipersilakan. Mari kita sama-sama bersama pemuda remaja ini kita menyanyikan lagu ini bersama-sama, Bertumbuh dalam Kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menggerakkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati
bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita katakan kita bertumbuh. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati, sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh, kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati, sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan kami dan di dalam gereja-Mu. Kami bersyukur bahwa di dalam segala kondisi kehidupan kami, kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Kehadiran Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani setiap aktivitas, usaha, dan pekerjaan kami setiap hari. Penghiburan Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi kami di dalam setiap pergumulan kami. Dan saat ini dengan hati bersyukur kami datang membawa persembahan kami. Kami mohon Tuhan Engkau berkenan menerima, Tuhan memakai menjadi berkat bagi banyak jiwa melalui pelayanan gereja-Mu. Dan Tuhan terus berproses membentuk kehidupan kami, agar kami dapat terus belajar daripada Engkau, sehingga seluruh kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Ya, gereja bukan gedung yang bagus, gereja bukan gedung yang besar, tetapi gereja adalah bicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu akan mempersembahkan sebuah pujian dengan judul Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Mari kita tepuk tangan buat anak-anak sekolah yang sudah mau melayani melalui pujian Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Mungkin kita terbayang ya, 30 tahun atau 40 tahun yang lalu kita seperti ini, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, dan sangat dirindukan kita boleh setia melayani Tuhan seumur hidup kita.
Puji Tuhan ya, kita punya anak-anak sekolah minggu, sekaligus promosi bila teman-teman, saudara-saudara punya anak-anak, biarlah kami boleh mendidik mereka di dalam Tuhan, dalam persekutuan sekolah minggu, ya. Biarlah mereka, dari kecil mereka boleh tahu bahwa gereja itu bukan hanya gedungnya, tapi gereja itu adalah orang-orangnya. Selain itu mereka juga akan dididik untuk tetap berada di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Saat ini kita memberikan kesempatan untuk Bapak Daniel F. Lorianto untuk memberikan sambutan sebagai Ketua Majelis GKY Mangga Besar. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudariku dari Jemaat GKY Jambi sekalian, Shalom. Kita bersyukur GKY Jambi hari ini dapat merayakan hari ulang tahun yang ke-9. GKY hadir di Jambi bukan serta-merta langsung hadir. Tuhan sudah punya rencana untuk GKY hadir di Jambi. Saya ingat, mungkin lebih dari 9 tahun lalu atau hampir 10 tahun lalu, GKY Jambi dimulai dari satu pertemuan. Contoh Linda ingat, ada Pak Lobi juga ingat, yaitu antara beberapa majelis Mangga Besar, yaitu saat itu ketuanya Pak Lukas, ada saya, Pak Regi, bertemu dengan beberapa rekan daripada calon jemaat daripada GKY Jambi, ada Contoh Linda, ada Pak Dokter ya, Pak Bagio ya, Pak Lobi dan kawan-kawan juga saat itu ada rekan-rekan dari majelis GKY Palembang. Itu saya ingat banget di restoran Bakso Malang. Saya ingat di situ dan tadi saya tanya Pak Robi, restoran itu masih ada nggak? Sudah nggak ada, sudah tutup. Restoran boleh tutup. Tetapi ketika rencana Tuhan hadir saat itu, hari ini malah ada gedung GKY Jambi. Bukan serta-merta dari satu pertemuan di satu restoran Bakso Malang, kita hadir dengan bimbel misi di ballroom Hotel Aston. Berangkat lagi Tuhan pimpin menyewa dua ruko di jalan apa itu di situ. Akhirnya Tuhan luar biasa. Kita diizinkan untuk membangun sebuah gereja dengan izin penuh sebagai IMB gereja. Luar biasa. Tuhan sudah berkarya untuk GKY Jambi. Tuhan sudah menghendaki Dia akan hadir GKY di Jambi. Bagaimana dengan kita? Kita pun tidak serta-merta ditempatkan di GKY Jambi. Saya Daniel tidak serta-merta hadir di GKY Mangga Besar. 40 tahun lalu saya anak pemuda ikut di GKY dulu GKJMB Koithang. Tuhan memimpin saya, Tuhan memakai saya, karena dari awal Tuhan sudah punya rencana buat saya. Saya pun tidak tahu bagaimana Tuhan memimpin saya terus hingga hari ini. Demikian pula Tuhan tidak dengan serta-merta menempatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari hadir secara kebetulan di GKY Jambi. Tuhan sudah punya rencana untuk kita semua. GKY Jambi pun punya rencana untuk ke depan bagaimana. Pak Regi tadi katakan kalau bayi kecil lucu. Tapi kalau 19 tahun masih jadi bayi, itu dia akan jadi bayi yang lucu. Bayi yang aneh ya bagi saya ya. Kalau kita GKY Jambi saat di 9 tahun, nanti 20 tahun, 30 tahun, tetap sebagai GKY Jambi yang pos PI, orang akan memandang itu gereja yang lucu. Gereja yang tidak bertumbuh, kita tidak ingin. Bagaimana untuk bertumbuh, itulah Tuhan menempatkan kita di sana. Mari kita bersama-sama untuk bekerja di ladang yang Tuhan sudah sediakan. Kita bersama-sama dengan Cuantau, dengan hamba Tuhan, dengan semua pengurus, kita bersatu. Ketika kita bersatu, kita bisa mengembangkan GKY Jambi. Saya merindukan GKY Jambi, kemarin kita berkatakan, dalam tidak lama lagi mungkin jadi sebuah bakat jemaat. Bahkan mungkin 3-4 tahun kemudian
jadi sebuah jemaat mandiri. Itu memang hanya sebuah kata bakal jemaat dan jemaat, bukan itu hanya. GKI Jambi ketika dia dapat bertumbuh jadi satu gereja mandiri, dia akan jadi berkat untuk masyarakat Jambi dan terus bertumbuh, sama dengan Koitang dulu bertumbuh dari satu GKI JMB di Mangga Besar, hari ini bertumbuh menjadi 41 jemaat, 41 atau 42 titik yang ada di mana di Indonesia dan juga di luar negeri. Itu yang Tuhan kehendaki kita bersama-sama. Ayo, mari kita bersama-sama bekerja di ladang yang Tuhan sudah sediakan buat kita bersama-sama. Tidak berbenturan, kita GKI Jambi hadir di Jambi, GKI hadir di Jambi. Tidak kebetulan kita ada di gedung ini saat ini beribadah bersama-sama. Saya pun tahu saat ini ada yang mungkin masih ikut kebaktian secara online. Saya dorong, saya harapkan, yuk kita kembali hadir ke gereja. Kita bersama-sama kembali untuk melayani. Kita jangan terjebak di dalam satu zona kenyamanan beribadah di rumah. Ayo kita semua kembali ke gereja. Kita semua untuk bersama-sama melayani di gereja kembali seperti dulu. Tuhan mau memakai kita. Bagaimana kita mau menyediakan diri kita untuk dipakai Tuhan. Akhirnya pada kesempatan ini saya mewakili segenap majelis hamba Tuhan GKI Mangga Besar mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-9 buat GKI Jambi. Terus maju GKI Jambi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Daniel Rorianto. Biarlah apa yang menjadi harapan Pak Daniel boleh menjadi harapan kita bersama-sama, dan dalam anugerah Tuhan kita dapat bersama-sama mewujudkannya. Sebuah tarian dengan judul Berkat Terindah Dalam Hidupku akan dipersembahkan oleh ibu-ibu GKI Jambi. Mari kita sama-sama menyaksikan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan sekali lagi. Shalom. Ya, jadi saya nggak dicuekin ya. Ya, selamat ulang tahun GKY Jambi. Sekali lagi kita sama-sama ya, saya katakan selamat ulang tahun GKY Jambi. Selamat ulang tahun. Ya, GKY kita sama-sama saya katakan selamat ulang tahun GKY Jambi, Bapak Ibu katakan selamat ulang tahun GKY Jambi. Sama-sama ya, karena ulang tahun GKY Jambi bukan ulang tahun perorangan gitu ya, tetapi ulang tahun kita semua sama-sama. Amin. Ya. Kita ulang ya, selamat ulang tahun GKY Jambi. Selamat ulang tahun GKY Jambi. Kita tepuk tangan. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur sekali GKY Jambi sudah berulang tahun ke-9 tahun ini. Ya, sudah ada 9 tahun GKY ada di kota Jambi. Kita bersyukur Tuhan yang sudah memimpin GKY Jambi hingga pada hari ini. Walaupun kemarin sempat melewati masa pandemi yang juga cukup sulit bagi gereja kita, sekarang Tuhan sudah memulihkan tahun ini. Kita boleh bersama-sama merayakan kembali ulang tahun. Kalau boleh kita katakan perayaan ulang tahun yang pertama di gedung yang baru ya. Kita bersyukur kepada Tuhan tahun ini kita boleh kembali merayakan ulang tahun bersama. Dan kita terus berharap seperti apa yang sudah disampaikan Pak Regi juga Pak Daniel tadi. Mari kita bersama-sama bertumbuh ya. Mulai tahun kita sudah 9 tahun, mulai agak besar begitu. Kita bukan bayi lagi. Mari kita bersama-sama berjuang untuk gereja kita, menjadikan gereja kita gereja yang bertumbuh. Kita semua bertumbuh, keluarga kita masing-masing bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja kita bertumbuh dan kita boleh membawa lebih banyak jiwa bagi Tuhan. Amin. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua. Ya, di sini saya juga menyampaikan banyak terima kasih untuk Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Regi, Bapak Ketua Majelis kita, Pak Daniel, ada Pak Antoni juga di sini, Pak Charles, Ibu Iswan dari Jakarta yang boleh hadir, yang selama ini juga sejak awal ya boleh dikatakan sebenarnya mulai 10 tahun yang lalu udah mulai ngerintis begitu ya, mulai tepatnya perdananya 9 tahun yang lalu, tetapi mulai 10 tahun yang lalu GKY Jambi sudah mulai dirintis begitu ya. Terima kasih untuk dukungan selama ini untuk GKY Jambi, kiranya Tuhan juga memberkati Muse dan Bapak Ibu sekalian, dan kami senang sekali terus didukung dan dibantu sehingga kami boleh ada sampai bagaimana kami ada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Ya, di sini saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini mungkin baru pertama hadir di GKY Jambi ada. Kalau ada yang hari ini baru pertama sekali datang di GKY Jambi ada? Tidak ada ya? Semua jemaat yang setia ya. Oke, ya puji Tuhan ya. Di sini saya juga menyambut ada mungkin Bapak Ibu dari gereja Sahabat, dari gereja PGTI yang sudah berkenan hadir. Tadi saya lihat ada Ibu Witari, ada Pak Alex ya dari GMI. Ya, selamat datang, kami senang sekali boleh memenuhi undangan kami, dan juga terima kasih untuk ucapan papan bunga yang diberikan oleh dari GMI, juga dari gereja-gereja dari PGTI dan gereja-gereja lainnya yang sudah mendukung kita juga. Ya, di sini saat ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mengucapkan terima kasih untuk BPMS, Badan Pengurus Majelis Sinode, yang juga memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui e-flyer yang sudah diberikan kepada kita dari BPMS ya. Terima kasih untuk BPMS ya. Kemudian
Di saat ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat sekalian yang sudah persiapan dengan baik dan sudah melayani dengan baik hari ini di dalam kebaktian HUT kita, ya, ibu-ibu yang semua sudah nari, anak-anak sekolah minggu yang sudah nyanyi, anak-anak remaja dan semua yang sudah melayani, ya, tim dekorasi, semua tim penata layanan, kemudian semua guru-guru sekolah minggu, semua usher, semua yang sudah melayani di multimedia juga, mereka tidak nampak tapi mereka di atas juga melayani dengan sangat baik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah melayani. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar kita terus lanjutkan, ya, yang mungkin selama ini belum ikut dalam pelayanan, yuk mulai hari ini semuanya ikut sama-sama melayani. Tadi kita lihat anak-anak sekolah minggu itu adalah masa depan gereja. Saya melihat mereka bernyanyi, saya begitu terharu. Kita semua yang melayani hari ini udah mulai tua begitu, ya. Kita mungkin akan satu masa nggak bisa melayani lagi. Mereka masa depan gereja kita. Amin, saudara. Mereka yang akan nanti melanjutkan pelayanan, melanjutkan misi Tuhan untuk pelayanan di Kota Jambi. Mari kita terus dukung anak-anak sekolah minggu kita untuk datang sekolah minggu. Bapak Ibu yang anaknya belum ke sekolah minggu boleh diajak untuk datang ke sekolah minggu juga, begitu. Demikian juga dengan anak-anak remaja kita, biar mereka sejak kecil juga bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini juga saya ingin menyampaikan warta jadwal ibadah gereja kita. Seperti biasa itu kebaktian umum yang pertama dan kedua, kebaktian umum yang pertama pukul 7.30, kebaktian umum yang kedua pukul 10, ya. Ada persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 7 malam, kemudian persekutuan remaja pemuda setiap Sabtu pukul 7 malam, dan kebaktian sekolah minggu sama dengan kebaktian umum yang kedua pukul 10, ya. Demikian, kemudian Bapak Ibu, saya sampaikan sebelum nanti kita pulang, saya harap kita bisa dengan baris dengan tertib waktu kita keluar, karena nanti Asyir akan membagikan souvenir untuk Bapak Ibu sekalian, untuk keluarga jemaat, ya. Kemudian selesai ibadah ini nanti juga kita akan makan bersama-sama di bawah di basement. Bapak Ibu tidak langsung pulang, tapi kita bisa sama-sama mengadakan kebersamaan, makan bersama dulu. Bapak Ibu boleh turun ke basement dulu, ya. Demikian pengumuman saya sampai di sini. Kita akan bersama-sama saat ini merayakan ultah bersama-sama, ya. Ada nanti pemotongan kue dan peniupan lilin ultah. Ya, saat ini kita akan menaikkan pujian selamat ulang tahun. Ya, saya mengundang Bapak Gembala, Bapak Ketua Majelis dan semua dari BPP, Pak Antoni, Bapak Ibu pemerhati dan semua pengurus GKY Jambi untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian selamat ulang tahun. Saya persilakan untuk maju ke depan. Sambil kita menaikkan pujian selamat ulang tahun, ya. Ya, semua pengurus saya undang untuk maju ke depan. Yuk kita sama-sama bernyanyi lagu selamat ulang tahun. Semua jemaat ikut bernyanyi lagu ini. Kita tepuk tangan bersama. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu.
Sekali lagi selamat ulang tahun. Semua jemaat berdiri. Bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKY Jambi, selamat ulang tahun. 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 Ya, pemotongan kue ulang tahun dilanjutkan dengan peniupan lilin akan dilakukan oleh Bapak Gembala. Kita bersama-sama, ya. Kita bersama-sama. Ya. Pak. Tiup lilin. Tiup dulu. Jadi tiup dulu ya. Tiup lilin akan dilakukan bersama-sama. Ya sama-sama. Gini aja. Gini ya. Antoni mana? Pak Antoni? Pak Antoni? Yuk. Kurang ini. Yuk kejauhan. Yuk. Ya. Dilanjutkan dengan pemotongan kue. Yuk, barengan. Yuk. Jemaat dulu 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya. Saya persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Jemaat tetap berdiri sebagai tekad kita di ulang tahun yang ke-9. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian gereja yang bermisi. Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat sebagai tekad kita bersama di ulang tahun yang ke-9 ini. Semua kita buka suara, kita bernyanyi bersama. Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Melangkahlah ke Yerusalem, kesulitan berteguh tekad, ku beritakan namamu Tuhan, untuk masuk di kerajaanmu. Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju, untuk lihat gereja bertumbuh. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Kita naikkan dalam bahasa Mandarin. Yo ichong ai xiang na xia chong yong chang li, chun chan tu se tu pu ji. Yo一个声音追逐我，要勇敢前进，神灵在要引导我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜血雨你这更坚定，我要传扬主的名，这要得胜在
我带着生命向前走，要唤醒沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到唤醒的教会，将福音传遍世界每个角落。Ku bawa amanat Kristus, ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju untuk lihat gereja bertumbuh. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Kabarkan Injil. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Kita tetap berdiri, kita menaikkan pujian doksologi untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Regi Andres. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa, persekutuan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian mulai ulang tahun gereja GKI Jambi yang ke-9, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, ambil waktu teduh. Kebaktian kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun GKI Jambi ke-9. Ada kasih yang terus berkumandang, tidak